Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Julfa, mari silakan duduk. Terima kasih ya Julfa sudah bersedia mengisi alat ungkap masalah atau AUM dengan jujur. Nah, hari ini Bu Anissa ingin menyampaikan hasilnya secara singkat dan jelas. Perlu Bu Anissa sampaikan, sejak awal hasil ini bukan untuk menilai benar atau salah, juga bukan label terhadap diri Julfa, tetapi sebagai cermin awal untuk memahami kondisi yang sedang Julfa alami agar kita bisa menentukan langkah pendampingan yang tepat. Nah, Bu Anissa pertama ingin menyampaikan gambaran secara umum bahwa secara keseluruhan dari 210 kemungkinan item masalah, Julfa menandai 13 item dan tidak ada masalah berat. Ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi Julfa cukup adaptif, mampu menjalani perkuliahan dengan baik dan tidak berada dalam kondisi krisis. Namun, ada beberapa bidang tertentu yang perlu kita perhatikan bersama, terutama agar tidak berkembang menjadi beban emosional di kemudian hari. Bidang yang perlu mendapat perhatian yang pertama adalah diri pribadi atau DPI ini. Bidang ini menjadi paling yang menonjol ya Julfa. Beberapa indikator menunjukkan bahwa Julfa mungkin sedang mengalami keraguan terhadap diri sendiri, merasa kurang percaya diri dalam situasi tertentu, mengalami kebingungan atau tekanan batin yang tidak selalu terlihat dari luar. Nah, hal ini sangat wajar, terutama di usia Julfa yang sedang berada pada fase pencarian jati diri sebagai mahasiswa dan calon konselor. Yang penting, perasaan-perasaan ini sudah disadari dan itu justru langkah awal yang sangat baik. Yang kedua, jasmani dan kesehatan atau JDK. Nah, pada bidang ini terdapat beberapa keluhan ringan yang biasanya berkaitan dengan kelelahan fisik, pola istirahat, atau kondisi tubuh yang mempengaruhi suasana hati dan konsentrasi. Sebelumnya perlu diingat ya Julfa bahwa kondisi fisik dan kondisi emosi itu saling berkaitan. Ketika tubuh lelah, pikiran seringkali ikut juga terbebani. Nah, yang ketiga, ini keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK. Nah, di bidang ini terdapat sedikit indikator yang menunjukkan adanya beban pikiran atau dinamika tertentu dalam keluarga. Hal yang mungkin tidak selalu diceritakan, tetapi cukup mempengaruhi perasaan. Nah, ini tidak berarti ada masalah besar juga, tetapi menjadi sinyal halus, menjadi sinyal begitu ya, atau stimulus bahwa dukungan emosional tetap penting bagi Julfa. Nah, yang selanjutnya ini Bu Anissa ingin menyampaikan bahwa ada bidang yang relatif kuat loh, yang patut diapresiasi, di mana Julfa tidak menunjukkan masalah pada beberapa bidang penting seperti pendidikan dan pelajaran, hubungan sosial, kemudian karir dan pekerjaan, keuangan, hubungan dengan lawan jenis, pengelolaan waktu senggang. Nah, ini artinya Julfa memiliki pondasi yang cukup baik dalam relasi sosial, akademik, dan orientasi masa depan. Nah, makna dari hasil AUM ini untuk Julfa, bahwa Julfa dari hasil ini saya melihat punya pribadi yang reflektif, peka terhadap kondisi diri, namun juga cenderung memendam dan mengelola diri beberapa perasaan. Hal ini tidak salah, tapi akan jauh lebih baik atau jauh lebih sehat jika kamu tidak menjalankannya sendirian begitu ya. Nah, arah tindak lanjut yang Bu Anissa sarankan ke depan, kita bisa melakukan konseling individu ringan untuk membantu penguatan kepercayaan diri, mengolah emosi dan pikiran negatif tentang diri, menata keseimbangan antara tuntutan akademik, misalkan kondisi fisik dan kebutuhan emosional. Nah, semua ini opsional ya tentunya dan sesuai dengan kesiapan Julfa. Konseling bukan kewajiban, tapi ruang aman. Nah, jadi saya ingin Julfa tahu bahwa tidak apa-apa merasa tidak baik-baik saja. Yang penting kamu tidak berhenti peduli pada dirimu sendiri. Baik Julfa, dari Bu Anissa itu yang ingin Bu Anissa sampaikan. Terima kasih sudah jujur dan terbuka. Kalau Julfa merasa ingin melanjutkan obrolan ini di sesi berikutnya, saya Bu Anissa dengan senang hati ingin menemani Julfa. Mungkin dari Bu Anissa cukup sekian ya Julfa. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.